Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dengan NIM 2406020032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anak berkebutuhan khusus pada autisme. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang proses pertumbuhan dan perkembangannya berbeda dengan anak lain, di mana anak berkebutuhan khusus disebut juga anak yang istimewa karena proses pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan penanganan yang sangat khusus. Selanjutnya, pengertian autisme. Autisme yaitu proses gangguan perkembangan yang dilihat daripada interaksi, di mana autisme ini sulit untuk berkomunikasi, pola pikir yang berbeda, dan juga tingkah perilaku yang berbeda. Atau secara umum, autisme yaitu gangguan perkembangan pada bagian kognitif. Selanjutnya yaitu klasifikasi autisme ada 3, yaitu autisme persepsi, yaitu autisme akibat dari bawaan lahir, di mana autisme ini sudah muncul gejalanya saat masih di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu autisme reaksi. Autisme reaksi timbul akibat kecemasan dan juga stres setelah mendapatkan kabar buruk, menyebabkan seseorang melakukan gerakan berulang-ulang serta kejang-kejang. Selanjutnya yaitu autisme yang timbul kemudian, yang terdeteksi ketika seseorang sudah masuk sekolah dasar karena perkembangan otaknya yang berbeda akibat kelainan jaringan otak. Selanjutnya yaitu karakteristik autisme ada dari karakteristik gangguan sosial, di mana anak autisme ini dipanggil tidak merespon, suka menyendiri, bahkan diajak ngobrol tidak nyambung. Selanjutnya yaitu gangguan autisme pada komunikasi. Anak autisme sulit untuk berbicara dan hanya berbicara mengulang-ulang kata yang mudah dicerna atau bahkan tidak bisa berbicara sama sekali. Selanjutnya yaitu gangguan pada bermain. Anak autisme suka pada satu permainan saja, biasanya permainan yang diputar-putar. Selanjutnya yaitu gangguan pada pemrosesan sensorik. Anak autisme sensitif terhadap suara, sentuhan, dan juga rangsangan, di mana anak autisme ini akan mengakibatkan mereka melakukan gerakan yang berulang-ulang, seperti menepuk tangan, menggoyangkan badan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu gangguan emosional, di mana anak autisme ini sulit untuk mengekspresikan emosionalnya, sehingga menyebabkan mereka tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, bahkan tiba-tiba tantrum. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama yaitu adanya gangguan saraf pusat, di mana gangguan saraf pusat ini terletak di otak. Jika otak sudah terganggu, maka perilakunya tidak bisa dikondisikan dengan otak atau tidak sejalan dengan perintah otak. Selanjutnya yaitu gangguan pada proses pencernaan dan metabolisme. Pencernaan adalah fungsi utama pada otak, sehingga jika gangguan pencernaannya terganggu akan mengakibatkan fungsi otak terganggu juga. Selanjutnya yaitu peradangan pada dinding usus. Jika orang autisme terkena peradangan pada dinding usus akan memperburuk kondisi orang tersebut yang bisa meradang ke fungsi otak. Selanjutnya itu faktor genetik, di mana faktor genetik ini adalah faktor yang paling utama menentukan keturunannya mengalami autisme atau tidak. Jika satu keluarga tersebut ada yang mengidap autisme, maka kemungkinan besar keturunannya bisa autisme juga. Selanjutnya faktor dari luar, yaitu keracunan logam berat. Anak zaman sekarang suka jajan sembarangan. Nah, jajanan sembarangan tersebut mengandung logam berat seperti kadmium yang menyebabkan autisme. Selanjutnya yaitu faktor penanganannya bisa dari terapi perilaku, yaitu mengubah perilaku autisme menjadi pengubah positif. Selanjutnya yaitu terapi biomedik yang tujuannya mengubah dari biologis dan kimiawinya menggunakan obat-obatan. Selanjutnya yaitu terapi fisik, di mana anak autisme itu sulit untuk melatih kemampuan motoriknya seperti koordinasi, kelenturan, keseimbangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada terapi komunikasi atau terapi sosial, di mana terapi komunikasi atau sosial ini untuk melatih anak autisme berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya ada terapi bermain, di mana terapi bermain ini agar anak tersebut mengekspresikan emosinya dan bagaimana cara bermain dengan teman sebaya. Selanjutnya ada interferensi dengan orang tua. Orang tua menghabiskan waktu banyak dengan anak autisme di rumah, sehingga orang tua juga harus tahu bagaimana menghadapi anak autismenya. Selanjutnya yaitu pemrosesan pada pembelajaran PJOK, di mana pemrosesan pada pelajaran PJOK anak autisme itu sulit untuk melakukan kemampuan motoriknya, sehingga
Anak tersebut harus dilatih untuk membangun kemampuan motoriknya. Kita sebagai calon guru PJOK maka harus melatih atau membangun kemampuan motorik anak tersebut. Bisa dari lari lurus, lari zigzag, latihan menangkap bola, untuk melatih koordinasi dan juga keseimbangan dan juga pemrosesan sensorik anak autisme tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.